Bismillahirrahmanirrahim. La tungkiril wahya min ru'yahu innalahu idza namatil ainani lam yanami. La tungkir aja memungkiri sapa sira al wahya ing anane wahyu. Jangan engkau ingkari wahyu min ru'yahu dari mimpinya Nabi. Innalahu sak temene iku kedue Nabi qalban ada hati. Innalahu sak temene iku kedue Nabi qalban punya hati. Idza namat nalikane merem apa al-ainani dua mata. Merem apa? Nalikane terpejam apa al-ainani dua mata lam yanam tidak tidur apa hati sapa Kanjeng Nabi. Jangan kau ingkari wahyu yang datang kepada Nabi dalam bentuk mimpi. Sungguh beliau memiliki hati yang terjaga saat kedua mata beliau terpejam. Jadi Nabi itu meskipun kelihatan matanya itu terpejam, merem ya, tetapi mereka tidak tidur ya. Ini pengendikan dari Gusti Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ainaya tanamani wala yanamu qalbi. Dua mata saya ini ya terpejam biasa kayak orang tidur itu, tetapi sesungguhnya kami terjaga, tidak tidur ya. Saudara-saudara, masuk pada mukjizat yang kesekian dari Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bahwa beliau diparingi wahyu. Ini Kanjeng Nabi. Jadi wahyu ini sebagai sarana berhubungan beliau dengan langit, dengan Gusti Allah, dengan para malaikat. Ini wahyu. Wahyu secara arti bahasa itu pemberitahuan yang bersifat cepat dan samar. Jadi harus ada dua, cepat, samar. Ini namanya wahyu. Jadi kalau cuma cepat tok, tidak samar, tidak tersembunyi, itu bukan wahyu. Jadi dalam bahasa Arab kata wahyu pemberitahuan, al-i'lam, al-khafi, as-sari. Harus ada dua kata itu dalam wahyu, sehingga kata wahyu ini sangat sulit diterjemah dalam bahasa manapun. Serius. Almarhum Profesor Arkun ngendikan piyambak, ngendikan berkata bahwa Perancis nggak bisa menerjemahkan kata wahyu, Inggris pun juga nggak bisa. Ilham tidak sama, ilham bahasa Arab juga. Ilham beda lagi ya. Jadi kata wahyu itu pemberitahuan yang cepat sekaligus samar. Ini wahyu. Seperti orang memberikan isyarat, itu seperti memberikan wahyu ya. Sampean kok seneng karo cah wedok, terus sampean bilang gitu, kasih ini kan harus cepat dan jangan konangan orang, harus cepat dan samar. Ini namanya, ini contoh wahyu ya. Jadi dengan gitu itu maka orang itu paham. Ini kan bahasa iklam, pemberitahuan, dan itu harus cepat. Sebab kalau nggak cepat konangan orang, kalau konangan nanti malu. Ini seperti itu.
Sama dengan di dalam Quran itu. Fa'auhaitu siapa itu ibunya Nabi ibunya Nabi Musa ya. Jadi itu seperti ibu yang anaknya minta susu. Itu orang itu ibu itu harus cepat tahu. Anaknya kwek. Nangis tuh ibu itu harus tahu. Kalau sudah jadi ibu nanti tahu. Ini tuh nangis soalnya nguyo, ngompol, utawa iki jaluk susu, utawa iki ngelih, itu kudu ngerti ibu itu. Nah, kalau ente belum ibu belum tahu. Ya. Tapi kalau sudah jadi ibu tahu, oh iki karepe iki jaluk susu. Oh iki karepe iki jaluk ganti popok. Nah, itu tahu. Nah, ini itu harus cepat, harus samar dan cepat. Orang betok kowe iki karep ngopo. PO namanya. Ini wahyu. Dan dalam sejarah kenabian yang namanya wahyu mesti melalui dua cara. Melalui perantaraan malaikat Jibril, ya. Dan yang kedua tanpa perantara. Semua wahyu Al-Quran semuanya melalui perantaraan malaikat Jibril. Oleh karena itu di dalam definisi Al-Quran, ya, biwasitati Jibril, mesti kalamullah al-munazzal ala Nabi Muhammad SAW biwasitati Jibril. Sebab apa? Semua wahyu Al-Quran semuanya melalui malaikat Jibril. Yang kedua, wahyu tanpa perantaraan, bila wasitoh, tanpa melalui malaikat Jibril, artinya langsung. Ya. Yang tanpa perantaraan bisa jadi Allah langsung ngendikan kepada nabinya. Allah langsung bicara dengan nabinya. Ya. Seperti yang berlaku Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbincang dengan Allah pada peristiwa Mi'raj Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bicara langsung. Ya. Maka nali basyarin ayyukalimahullah illa wahyan au min wara'i hijab. Itu namanya min wara'i hijab. Ya. Langsungnya itu seperti ada hijab, tetapi itu langsung, tidak pakai perantaraan. Seperti juga yang berlaku Nabi Musa alaihissalam. Ya. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Nah, Gusti Allah ngendikan langsung kepada Nabi Musa alaihissalam. Qala rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, saya pengen lihat jenengan. Saya pengen lihat jenengan. Ya Allah. Qala lan tarani, oh enggak bisa. Ini percakapan Allah langsung dengan Nabi Musa, ini wahyu. Ya. Yang kedua, model wahyu tidak secara langsung, tetapi model wahyu dalam bentuk mimpi. Jadi Nabi mimpi, dan mimpinya Nabi wa ru'yal anbiya wahya. Mimpinya Nabi itu wahyu. Seperti yang berlaku dengan mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau disuruh untuk menyembelih Nabi Ismail. Ya. Quran memberikan pernyataannya, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka. Aku ngimpi aku dikongkon nyembelih awakmu Ismail. Piye Ismail? Aku dikon nyembelih awakmu. Ini ara fil mana. Jadi saya ngimpi. Ya. Fanzur madza tara. Gimana pendapatmu? Qala ya abatif al madza ma tu'mar. Silakan kalau memang itu yang diperintah kepada ini anak sing apik. Ya.
Ya Allah. Didhawuhi, "Beleh-beleh mawon kula." Ya Allah. Kowe dikongkon kowe tak entuke kae, moh kowe minggat. Bunuh diri. Nek aku wong tuamu bunuh dirian kowe. Auzubillah min dzalik. Seperti juga mimpinya Nabi Yusuf alaihissalam yang matur kepada abahnya Nabi Yakub, "Idz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin." Saya melihat ini ada 11 bintang. Pada apa? Sujud pada saya. Saya mimpi. Apa maksudnya? Ini kenabian pertama. Jadi ini bentuk mimpi yang kedua. Seperti juga mimpinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diteruskan dulu. Wadaka lan utawi iki iku hina bulughin, nalikane mencapai, ketika sampai min nubuwati, dari kenabiane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaisa ora ana iku yungkaru, diingkari fi ing dalem mimpi apa halu muhtalimin, keadaane wong sing ngimpi. Sebagaimana saat beliau diangkat menjadi nabi, Kanjeng Nabi Muhammad maksudnya, yang hal itu terjadi dalam keadaan mimpi. Sama dengan wahyu yang pertama kali diterima oleh Kanjeng Nabi, itu wahyu berupa mimpi. Perhatikan, bukan Iqra ya. Wahyu pertama bukan Iqra. Wahyu pertama berupa mimpi. Ini menunjukkan diangkatnya Kanjeng Rasul sebagai nabi. Ini ada di dalam kitab-kitab sahih, di halaman pertama, hadis pertama, bab pertama, mesti bicara awwalu ma budi abihi Rasulullah SAW minal wahyi ar-ru'ya as-salihah. Wahyu pertama yang diterima oleh Kanjeng Nabi berupa mimpi. Coba dilihat Sahih Bukhari, Sahih Muslim ya. Fakana la yara ru'yan illa ja'at mithla falaqis subh. Yang beliau lihat, yang beliau yang beliau terima dalam keadaan mimpi adalah seperti beliau kedatangan sinar subuh. Ya, cemlorot cet. Kanjeng Nabi belum tahu. Kemudian tanya kepada pamannya Sayyidah Khadijah, apa iki? Oh, iki ciri-ciri kenabian. Sehingga kemudian beliau tahannut, memperbanyak ibadah di Gua Hira. Ini. Jadi wahyu pertama menandai beliau diangkat sebagai nabi itu adalah wahyu berupa mimpi, dan itu 6 bulan sebelum wahyu pertama Iqra. Yang Iqra menandai beliau diangkat sebagai rasul, paham? Jadi naik derajatnya jadi rasul. Jadi Kanjeng Nabi umur 40 tahun mendapatkan wahyu berupa apa? Mimpi itu tadi, sinar subuh. Ya, beberapa kali. Yang kemudian menjadikan beliau sering ibadah menyendiri di Gua Hira. Dan di Gua Hira itulah 6 bulan kemudian beliau mendapati wahyu Quran yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Itulah ditandai beliau diangkat sebagai rasul. Sebab bedane nabi kalau rasul, nabi entuk wahyu tapi dia tidak punya kewajiban
menyampaikan apa yang jadi risalah. Tetapi kalau rasul, maka dia dapat wahyu dan dia harus sampaikan, tabligh, menyampaikannya kepada umat. Itu namanya rasul. Sejak kapan? Sejak wahyu pertama Quran, yaitu surat Al-Alaq. Paham? Bedanya paham? Ya, wahyu yang pertama ngomong, saudara-saudara, kita peringati nuzulul Quran ini sebab wahyu pertama. Wahyu pertama. Kalau wahyu Quran yang pertama betul. Tapi kalau wahyu pertama yang diterima oleh Kanjeng Nabi bukan itu. Itu adalah mimpi, berupa mimpi. Ya. Apa secara-secara kok wahyu yang pertama diterima oleh Kanjeng Nabi berupa mimpi? Ini seperti semacam pendahuluan, muqaddimah. Oh, persiapan Kanjeng Rasul mendapati nanti wahyu, ketemu langsung dengan malaikat Jibril. Sudah pakai persiapan 6 bulan saja, ya. Kanjeng Nabi ketika bertemu dengan malaikat Jibril pertama kali kuwagete luar biasa. Ya, ayo maca, aku ora iso maca. Ayo maca, aku ora iso maca. Wah, redek sak boleh ya, turun bergegas, padahal itu terjal sekali yang namanya Gua Hira. Apalagi zaman dulu, ya, zaman sekarang aja. Ya, kalau kita naik Gua Hira itu pertama itu kan kayak naik di Kaliurang tuh. Wah, kan ada ini, dibuatkan ini, ya, secara tradisional. Tapi kalau turun tuh, sangat curam. Jadi apanya itu, apa jenenge, dengkulnya itu dredeg. Itu saking masya curamnya. Ya, ini Gua Hira. Nah, ini Kanjeng Nabi itu sudah dari dalam itu dirangkul sama malaikat Jibril, dilepaskan terus turun, dan turunnya tergesa-gesa. Sudah begitu ketika turun dipanggil Muhammad. Sama dikasih Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril duduk di atas kursi, yang kursinya besarnya antara langit dan bumi. Wah. Iki tenan hadis dikira ngapusi. Iki hadis iki. Alah. Oi, jangan. Oleh karena itu sampai ke dalam beliau minta diselimuti dathiruni, karena menggigil. Ya Allah, luar biasa. Ya. Jadi zaka hina bulughin min nubuwati. Ini ngendikane Imam Busiri. Sama dengan pendapat para ulama bahwa kenabian Kanjeng Nabi Muhammad SAW dimulai, ditandai dengan beliau mendapatkan wahyu berupa mimpi, bukan Iqra. Ya, beda meneh Iqra. Iqra 6 bulan kemudian. Ye. Terus tabarakal wala nabiyyun tabaraka maha suci sapa Allah. Titik. Ma wahyun ora ana utawi wahyu iku bimuktasabin, kelawan diusahakan. Wahyu itu bukan sesuatu yang diusahakan, diupayakan. Gak bisa wahyu digoleki, gak iso. Wala nabiyun lan ora utawi nabi ala ghaibin ing atasing barang gaib iku bimuttahamin, kelawan disangsikan, diragukan,
disangsikan. Maha suci Allah, wahyu bukanlah sesuatu yang dapat diperoleh dengan usaha. Pemberitahuan Nabi tentang hal yang gaib juga tidak boleh disangsikan, harus dipercaya, harus diterima, bagian dari iman kepada Kanjeng Nabi. Ada dua hal, saudara. Yang pertama, wahyu. Wahyu bukan sesuatu yang diusahakan. Anda mungkin mengira, oh Kanjeng Nabi dapat wahyu karena Kanjeng Nabi sering tahanut, sering beribadah menyendiri terus dapat wahyu. Enggak. Wahyu itu anugerah pemberian Allah kepada siapapun yang dikersaki Gusti Allah. Wahyu tidak bimuktasab, bukan sesuatu yang bisa diperoleh, dibeli, enggak, atau dipakai belajar, enggak, atau prihatin, enggak. Ya, pakai laku gimana terus dapat wahyu? Enggak ada. Wahyu enggak bisa begitu. Wahyu itu kersane Gusti Allah. Yang kedua, soal gaib. Kalau Kanjeng Nabi bilang barang gaib, maka itu wajib dipercaya. Tidak boleh kita menyaksikan, ya Nabi bilang swarga, bilang neraka, bilang iki ana jin, ora ngandel ngapusi, kafir ngapun. Tidak boleh, ya. Dan ini menjadi pedoman, saudara-saudara. Pedoman dalam hal apa? Anda boleh bicara tentang barang gaib, ya. Anda boleh bicara tentang Roro Kidul, ono apa itu tuyul, ono gendruwo, ono poncong, ono sundel, bolong ya kena, ora bolong ya kena. Apa meneh? Kuntil. Kaya kuntil anak ya. Bojo anak. Anak kuntil. Itu saudara-saudara, ente percaya boleh, nggak percaya juga nggak apa-apa. Ini. Tapi kalau yang bilang barang gaib itu Kanjeng Nabi, maka Anda, kita semua harus percaya. Tidak boleh nggak percaya. Ini pedomannya. Wala nabiyyun ala ghaibin bimuttahamin. Sebab hebatnya Nabi itu soalnya Nabi komunikasi dengan Gusti Allah, dengan malaikat, dengan jin. Tahu di situ ada jin, ada setan, tahu. Itu hebatnya Nabi. Ini ya. Jadi kehebatannya di situlah. Kalau kita menyaksikan Nabi nggak ngerti barang gaib, repot. Jadi selama yang bicara tentang barang gaib itu Nabi, kita harus percaya. Tidak boleh menyaksikan itu. Dan ini diperkuat oleh Quran di dalam beberapa ayat. Di antaranya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhonin. Kanjeng Nabi Muhammad ya tidak pelit nek nerangke barang gaib, ya. Ora oleh disangsikan. Juga ayat alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul, ya. Allah tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang hal gaib kecuali kepada siapa? Illa man irtada min rasul, kecuali kepada orang yang diridhoi dari rasul. Jadi rasul tahu barang yang gaib. Jadi kalau rasul cerita di surga ada begini,
Di surga ada sungai, airnya itu putih kaya susu, rasane kuwi manis kaya madu. Gitu. Itu kita harus percaya, tidak boleh tidak percaya. Ini karena yang bicara adalah utusan Allah. Kurirnya Gusti Allah. Ini Ustaz. Nggih. Terus kam abraat wasiban bilam sirahatuhu wa atlaqas tariban min qatil lamami. Ini juga apa ini namanya, kemukjizatan yang lain lagi. Kam abraat, banyak sekali yang sembuh, hilang, iso ngilangi, ora ilang, ngilangi wasiban ing loro marot bilamsi dengan menyentuh apa rohatuhu telapak tangannya Nabi. Banyak sekali yang sakit dan hilang sakitnya sebab disentuh oleh Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa atlaqat lan membebaskan, ngeculke sapa Kanjeng Nabi, melepaskan sapa Nabi. Ariban ing wong sing butuh, sahibul ihtiyaj, orang yang punya kesulitan, min ribqatil lamami, dari ya, masalah yang min ribqatil lamami, masalah yang memusingkan, masalah yang membuat edan, membuat confuse. Di antaranya lagi mukjizatnya Kanjeng Rasul adalah beliau banyak menyembuhkan orang sakit hanya dengan mengusapkan tangannya. Wa atlaqat ariban min ribqatil lamami, juga membebaskan banyak yang kesulitan, ya, yang kesulitan penuh dengan penderitaan. Contoh loh ya, contoh sahabat namanya Muawad bin Afra, perang Badar, tangannya putul, tul. Sing mutul apa? Abu Jahal, tul. Wes, ya, kemudian dia bawa potong, Nabi sambung. Ya Allah, ya Allah. Kemudian disambung oleh Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sahabat Ali ditanya, ini Ali mana? Nggak kelihatan. Oh, nggak ikut Nabi. Padahal perang. Padahal sahabat Ali itu perlu diandalkan. Ya, untuk perang-perang itu beliau diandalkan. Ini Ali mana? Nggak ketoi. Anu Nabi nggak bisa ikut. Kenapa? Sakit mata. Oh, suruh sini. Taman Nabi terus diusapke. Langsung loro moto, terus hilang lorone. Sing ilang matane apa lorone? Ya Allah. Itu ini riwayat sahihana, ndak etek-etek ini. Sahabat lagi, sahabat namanya Qatadah. Ya, perang Uhud, kena pedang, matanya cus, trot. Itu, ya Allah, sahabat Qatadah matur Nabi, ya Allah, saya kok gini. Padahal saya itu punya istri, wah saya senang sekali sama istri saya. Tapi nanti kalau istri saya tahu mata saya begini, waduh dia nggak mau lagi sama saya.
Didelok hadise ora ngapusi aku ya Allah. Kowe iki lho ya Allah. Tenan iki. Nabi oh ya kene. Set ilang. Masya Allah. Ini saudara-saudara ya. Ada orang datang, Nabi, ini anak saya orang doidan, kena junun, tidak tahu mungkin ya stres sama apa mungkin ya tak. Jadi ibu itu datang ke Kanjeng Rasul, minta supaya anaknya disembuhkan. Rasul ini rodoidan, terus diusap sama Nabi, hilang edane. Masya Allah ya. Dan begitulah saudara-saudara ya, ya Nabi menjadi pemimpin umat, menjadi tumpuan harapan masyarakat. Itu harus bisa yulabi hajatihim, harus bisa memenuhi kebutuhan mereka ya. Kalau sekarang mungkin pemimpin tidak bisa seperti Nabi, kiai saiki ora kaya Nabi biyen, ya tak sulap kayak disulapan gitu. Ya sekarang ndak ya, harus bisa, Anda harus punya jaringan dong. Oh pertanian, yo ini anu, sono jenenge Pak Nasafi kayak ahli pupuk, parani kayak bapakne Rijal Keset. Eta anu, oh bagian apa? Konblok, oh kayak anu jenenge Pak Har, bapaknya Andika, kayak lah, aku kudu iso ngono kuwi. Saiki nggak bisa kalau kiai terus, nggak bisa. Jadi kalau sekarang dia, Yai, saya ini anak saya loro terus, ini mohon nyuwun didongani ini, gitu. Ya, minta doa itu bagus, tetap. Niki nyuwun banyu, wah, nyuwun banyu, toh. Ya, nggak apa-apa. Sebagai kiai harus, wah, aku ora iso. Ora diparani meneh karo kiai, karo umate. Oh ya, didongani dhisik, didongani terus iki engko diombekke ya. Ning aja lali sesuk terus ning ngene dokter. Iki carane kiai saiki kudu ngono. Ora ning dokter, rasa wedi corona. Ayo kena tenan. Jadi dengan upaya begitu tetap ya, nek nabi kok kabeh apa-apa iso set kan. Lah nek nabi ra iso isin. Nabi ora iso. Lah isin nabi ngono ki. Enggak bisa loh nabi begitu. Nggih. Ini saudara. Terus wa ayatis sya'bah adawatuhu fil asri dumi wa ahyat lan nguripke asanata syahba ing taun-taun sing paceklik, taun-taun kekeringan. Apa dakwatuhu dungane nabi, sebab Nabi kersa ndonga tahun yang asale kering kerontang paceklik dadi ora kering ya, dadi subur maksudnya. Hatta hakat saking keringnya, hatta hakat sehingga madani apa tahun asana syahba hurratan ing putih kemilau cemlorot fil a'surid duhumi ing dalam masa-masa kegelapan. Ini tasbihnya ya.
Maksudnya gini, terjemahnya dulu. Doa Nabi juga terbukti mampu menghidupkan tahun-tahun paceklik, penuh kekeringan, saat dimana warna putih terlihat sangat dominan di masa-masa yang gelap. Tasbihnya ini gini, tahun-tahun paceklik, penuh kekeringan, ini semuanya seperti tampak putih karena di padang pasir ya, dominannya adalah padang pasir. Jadi kalau paceklik sepertinya yang dominan adalah warna putih. Karena apa? Karena tumbuhan tidak tumbuh, tidak berkembang, tidak hijau. Kalau tidak paceklik yang kelihatan hijau-hijauan, banyak yang hijau. Tapi karena paceklik tidak kelihatan dominan hijaunya, yang kelihatan putihnya. Di masa-masa yang gelap, masa-masa yang gelap karena apa? Paceklik. Ya, di masa yang gelap mestinya karena paceklik, tapi yang terlihat putih. Terlihat putih karena kekeringan. Nah, ini. Dan itu bisa, artinya solusinya diberi, didungani karo Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, iki hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Ya, suatu ketika Nabi Muhammad yakhtubu, qaimun yakhtubu, sedang khutbah. Nabi sedang khutbah di masa paceklik luar biasa. Fastaqbala Rasulullah, kemudian orang ini datang kepada Rasul, ya. Qala ya Rasulullah, halakat al-amwal wa qata'at as-subul. Payah niki. Kacus doyo, kere kabeh. Ora ana apa-apa, ora iso apa-apa. Ya. Enggak ada tanaman yang bisa di ini. Nah. Fatullah yughithuna. Jenengan mbok donga ning Gusti Allah supaya Gusti Allah maringi pitulungan datang kita. Farafa'a Rasulullah yadeh, kemudian Rasul donga, ya Allah aghithna aghithna. Wis. Rasul donga rampung langsung udan. Twing. 6 dino, 6 bengi udan. Oh iki tenan lho, dikira ngapusi meneh lah iki. Iki riwayat ndul-ndul. Wis jana. Iki mara'aina asyamsa sitan. Kita enggak pernah melihat matahari 6 hari. Saking piye? Udan terus, bakdone Nabi ndonga kuwi lho. Ya Allah. Wis. Terus kemudian khutbah meneh pada pekan berikutnya. Tsumma dakhala rajul, wong kuwi mau teko meneh. Ya lah. Mimba fil jum'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaimun yakhtufah. Kemudian bilang, Rasul, halakatil amwal wa qata'ati subul podo. Payah niki. Udan terus. Mau jalan udan, saiki udan. Wah, ra iso apa-apa Rasul. Iki piye iki ya ta? Fatullah yumsikha. Mbok jenengan nyuwun Gusti Allah supaya aja udan terus, dideke udane. 6 dino. Ya, farafa Rasulullah, ya ta? Tsumma qala Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah jenengan paringi udan sing penake datang kita. Aja ngkei udan sing memberatkan kepada kita. Wis udane mandek. Ya Allah. Ya. Ini bukti mukjizatnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini juga memberi kita pelajaran nek sampean duwe masalah, sampean kuwi sowan ning Pak Kiai. Pak Kiai, kula niki gadah utang mboten rampung-rampung, kula nyuwun dongane mawon Pak Kiai, mboten sah dibantu liya-liyane. Ha senengane do njaluk donga karo njaluk liya-liyane. Ya ora apa-apa.
Ya Allah. Neng wong kuwi lho, senengane itu yang dia bagi itu apa? Yang dia bagi senengnya air mata. Tidak mata air. Sing susah-susah tok sing di bagi nek wis seneng ora gelem teko meneh. Iki wong iki umume ngono, ora ana wong Pak Kiai alhamdulillah kula pun utange pun mboten wonten ora ana. Kula syukuran jenengan ora ana kuwi. Wong nek utang itu ora ndek gawean itu anake piye, bojone piye teko. Tapi nek wis di bojo meneh ora arep teko. Masyaallah. Iki umume wong iki lho ya Allah. Ini secara ya. Tapi dari bait-bait ini kita bisa belajar kalau Anda punya masalah, Anda datang ke Pak Kiai, minta irsyadat, minta taujihat, pengarahan, bimbingan. Gitu? Oleh karena itu seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Ruslan, Anda harus punya kiai. Anda harus punya orang yang bisa Anda ajak terus membimbing hidup Anda. Nah, kalau sekarang mungkin banyak. Tapi besok kalau sudah di rumah penting sekali saudara-saudara, ya penting sekali. Apalagi hari ini bisa inbox mana saja, bisa WA, bisa chat, bisa artinya banyak jalan. Yang penting kita harus menjadikan hidup kita ini terang, bahagia, itu harus ya. Kalau kita punya masalah kadang kita nggak bisa menyelesaikan sendiri. Kita butuh bantuan orang lain. Minta aja, nggak apa-apa. Ini seperti yang kita peroleh pelajarannya dari hadis-hadis ini maupun dari bait-bait yang disampaikan oleh Imam Al-Busiri. Terus terakhir toh? Bi'aridin jada au khiltal bitoha biha. Bi'aridin kelawan awan jada kang gawa udan apa awan. Awan yang membawa hujan. Au khilta atau menyangka sapa singa. Au di sini artinya perhatikan. Au ya menurut para syarah, au di sini artinya bukan atau. Au di sini artinya ila. Lho iki sing ini sing ngerti wong sing ngaji. Ora ngaji anake Pak Komari kae ora ngaji, ora ngerti. Au artinya ila. Bi'aridin kelawan awan jada kang gawa udan apa awan. Au khilta hingga loh ilah maksudnya hingga menyangka siapa Anda al bitoha ing jurang biha iku kelawan bitoh saibun utawi aliran minal yami sangka lautan au sailun utawa aliran minal arimi sangka sungai. Berkat dongane Kanjeng Rasul, ini terusannya bait yang tadi. Berkat doanya Nabi, itu yang di tahun pacekle orang minta udan tadi loh, ya benar-benar diberi hujan. Orang ming udane iki tes. Udan sing ora serius, udane 6 dina. Ora mandek-mandek. Sehingga Anda menyangka yang asalnya jurang, kering kerontan seakan-akan menjadi aliran laut, aliran sungai, saking banyaknya air untuk menanggulangi paceklik. Sing asale njaluk udan mau terus teko meneh. Ampun Nabi, pun payah repot kabeh niki pun dideki udane. Ya Allah. Ini saudara-saudara ya, semoga bisa difahami dengan baik. Ya. Semoga bisa bermanfaat. Insyaallah besok kita lanjutkan. Naftati bilhamdalah.